Halo guys, ketemu lagi Halo, good night. My name is Mulyani. I am student of SPKIP Pamanitalino. I am now in the second semester. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu pertanyaannya, mengapa tentatif diperlukan dalam sebuah tulisan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu bahasa tentatif. Ada banyak aturan berbeda dalam bahasa Inggris. Mempelajari cara mengikuti aturan-aturan itu dengan benar ketika menulis atau berbicara bisa jadi sulit, terutama bagi mahasiswa di sekolah menengah atau perguruan tinggi yang diharapkan untuk apa yang mereka ketahui ke dalam tugas Inggris sebagai bahasa kedua dan perlu belajar bagaimana untuk menggunakannya dalam pidato mereka. Salah satu aturan ini adalah penggunaan bahasa sementara. Tentatif berarti tidak sepenuhnya dikerjakan atau dikembangkan. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa mereka memiliki rencana, sementara yang berarti rencana yang mungkin atau rencana belum ditetapkan. Orang juga dapat menggunakan frasa ini tentatif ketika menjawab pertanyaan tentang menghindari suatu acara atau membuat rencana, misalnya seperti kita bertanya kepada seseorang. Oke, pertanyaannya, would Muli throw a party at home? Yaitu, apakah Muli mengadakan pesta di rumah? Dan jawab ini adalah tentatif atau pertanyaan seperti ini. Are you just going to the Muli house party? Apakah kalian akan pergi ke pesta rumah Muli? Dan juga menjawab ini tentatif. Tentatif juga berarti ragu-ragu atau berhati-hati yang terkait dengan konsep bahasa tentatif. Bahasa tentatif adalah bahasa hati-hati yang digunakan untuk membuat pertanyaan terbuka untuk interpretasi, karena klaim yang kalian tidak dalam posisi untuk membuat klaim faktual seperti itu. Oke, kita masuk dari contoh bahasa tentatif. Bahasa tentatif membantu penulis atau pembicara menyampaikan ide atau pendapat yang belum tentu terbukti. Ini membantu orang tersebut menghindari membuat pertanyaan generalisasi atau asumsi berdasarkan informasi atau pengalaman yang tidak pasti atau dapat berubah ketika penemuan baru keluar. Daftar bahasa tentatif dapat membantu kalian memahami kata dan frasa apa yang harus didengar atau digunakan saat menulis atau berbicara. Contohnya seperti mager, kau dikatakan bahasa Indonesia mungkin. To show yaitu menunjukkan, believe atau percaya. Instance tampaknya, a number sejumlah, cerdas menyarankan. Untuk mendapatkan gagasan tentang bagaimana menggunakan salah satu dari ini dalam kalimat contoh yang tidak menggunakan bahasa tentatif dan mengubahnya jadi kalimat. Misalnya kalimat, orang ngabang tidak senang dengan keadaan pemerintahan mereka saat ini, adalah generalisasi dan tidak menggunakan bahasa sementara. Ini mengatakan bahwa semua orang ngabang tidak bahagia dengan keadaan pemerintahan mereka. Sebagai gantinya, kalian dapat menggunakan bahasa sementara, mengubahnya kalimat menjadi secara umum. Sejumlah orang ngabang telah menyarankan bahwa mereka tidak senang dengan keadaan pemerintahan mereka saat ini, karena jajak
pendapat baru-baru ini dengan masukan secara umum, sejumlah, dan disarankan bersama dengan informasi di mana kalian berdasarkan klaim kalian pada akhir kalimat. Kalian sekarang memiliki klaim yang jauh lebih hati-hati. Oke, kita masuk dengan menggunakan sensitif dalam tulis akademik. Sangat penting untuk menggunakan sifat sensitif dalam tulis akademik, karena kalian tidak ingin memberi pembaca kalian informasi yang berpotensi salah. Bahasa sensitif membantu kalian membuat klaim yang berhati-hati terhadap klaim yang pasti atau selalu faktual dalam bahasa mereka. Menggunakan bahasa sensitif dalam penulisan akademis membantu kalian membuat klaim yang masih kuat dan cocok untuk keseluruhan argumen kalian, tetapi tanpa menyatakan apapun yang tidak benar atau terlalu berani. Memutuskan seberapa banyak jenis bahasa sensitif untuk digunakan tergantung pada seberapa percaya diri kalian dalam klaim kalian dan seberapa kuat bukti dan informasi yang kalian gunakan sebagai dasar. Baik, hanya ini yang dapat saya jawab dari pertanyaan teman saya. Okay, good night. Hello, my name is Yuyun. I will answer the question from how can we understand tentative language in academic writing style. Presenting a display argument or claim in academic writing, it is important to be continuous in your claim unless they are proven or established beyond doubt or debate. There is because it is unlikely that you have examined all proposed evidence and there might be a convincing case from an alternative conclusion. The result of individual study are very convincing might later be found to be inaccurate based on false assumption or interpret incorrect. What is now can as the queries in media data is often open to various interpretation. Tentative language therefore play an important role in presenting in convincing argument or claim. Useful indicate your level of condensi in your conclusion. The strength of the evidence on which you are based on claim. Consider the differences between the sentences below. This was an important factor in the head of the respondent. The evidence suggests that this was an important factor in the head of the respondent. They feel a sentences present the liquid absolute certainly should and claim will need to be supported by very strong evidence. The second